Halo teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun teman-teman berada. Saya akan mencoba menjelaskan satu pertanyaan dari seorang wanita, Fatma Matematik, di usia 37 tahun, berat badan 52 dengan tinggi badan 167. Ya, awal saya kena penyakit ini panjang ya. Jadi ini sebenarnya buat ke depan kalau bisa jangan terlalu panjang. Mungkin karena ini kan bukan konsultasi online ya. Ini lebih banyak untuk membantu aja kira-kira menjelaskan arah seperti apa yang mesti dilakukan gitu ya. Jadi saya bacain aja deh ya. Awal saya kena penyakit tangan dan kaki dingin lalu menangis lama setelah makan rujak pada masa dekat ujian SMA. Selanjutnya karena biaya yang tidak mendukung, saya ingin lanjut S1 di luar daerah dan sumber biayanya dari keluarga ibu yang membesarkan di masa SMP dan SMA. Selama S1 saya sering sakit, didiagnosa ada usus buntu lalu dioperasi. Namun setelah itu saya masih tetap sakit dengan keluhan yang sama. Karena sering kumat, gejala berbagai macam diagnosis penyakit yang dominan dirasakan yakni badan panas dan lemas, kepala sakit terasa berat, dan pikiran buntu. Kalau sedang sakit akan tambah parah jika ada yang benci atau yang kasihan dan berasa tersinggung atau tidak dikasihani, sehingga memperparah rasa lemas dan bawaannya sedang sakit berat. Ini saja problemnya kalau kumat. Pada akhirnya karena sering ke Ploy dalam beberapa rumah sakit di rumah sakit umum dan sampai rumah sakit biomedika diperiksa detail, menyimpulkan dalam tubuh ada infeksi ginjal, lalu dikasih obat dan sembuh. Tapi kumat lagi kalau pikiran mumet dan urusan asmara. Meskipun permasalahan urusan lain jauh lebih berat, tapi tetap baik-baik saja. Itu saja sampai berulang di masa kuliah S2, sempat akibat masa tidak ada yang perhatian, dan di lain-lain saat ujian tesis. Setelah S2, kumat lagi karena ditinggal nikah. Namun bangkit termotivasi dengan kesibukan pekerjaan yang kurang lebih 7 tahun lalu menikah. Setelah menikah, sering cekcok dengan pasangan dan merasa pasangan tidak sayang, tidak pengertian, sering marah, menangis, lalu shock. Sebulan lebih, seperti orang kerasukan, lalu ada terapi penyembuhan di agama Islam, di ruqyah dengan ayat Al-Quran. Tapi setelah itu saya jadi enggan mau ketemu dengan suami, saya merasa cemas, apa ia menikah, karena dipelet, ataukah sekarang sedang dipelet, sehingga tidak mau lagi sama suami. Perasaan kurang enak badan, cemas, percepasan tentang kerasukan jin. Merasa orang Yudis itu tidak suka, cepat merasa tidak disukai orang, tidak disayang, butuh teman tidur, dan teman cerita. Sekarang saya mengkonsumsi obat mahari, infeksi ginjal lanjut, obat infeksi ginjal yang mahal, tapi terkadang cuma sudah mengganggu. Begini ya teman-teman ya, ketika ada seorang dengan kondisi seperti ini, secara sekilas apa yang bisa saya dapat tarik ya, walaupun mungkin perlu proses cara lebih baik ya dalam mendiagnosis tentunya, tapi hanya ingin mengarahkan saja ya. Kalau saya lihat banyak beberapa kasus yang kita temui ya di para pejuang psikosomatik ini, banyak yang berkaitan dengan luka dalam artian luka internal, emosi ya. Di mana luka emosi ini dibiarkan ya karena orang tersebut tidak mau melepaskannya juga. Jadi sebenarnya problemnya itu terkadang lebih karena kepribadian. Kalau saya memberikan tulisan ini kepada mungkin 10 psikiater dan psikolog ya, maka dari ceritanya saja kemungkinan ada masalah kepribadian, mungkin ke arah kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Banyak hal-hal yang terkait dengan kepribadian ambang atau borderline personality disorder itu, orangnya itu sering merasa tidak dicintai, tidak disayang, merasa hidupnya itu tidak berguna, segala macam. Kalau kita bicara tentang keberuntungan, sebenarnya kalau kita mau bersyukur, ketika tadi awalnya cerita aja belum tentu bisa S1, tapi kemudian bisa sampai S2 dan menyelesaikan S2. Berarti secara akademis nggak ada masalah. Ya, pinter, oke, keren. Ya, tetapi mungkin dalam situasi yang tidak kita tanggap dengan kondisi tersebut, maka perasaan yang datang itu adalah perasaan yang tadi berkaitan dengan marah, kalau soal lain nggak ada masalah. Dan kalau misalnya gangguan fisiknya memang ada, itu adalah gangguan fisik yang perlu diobati. Jadi jangan bingung gitu. Kalau misalnya kok ada beberapa orang kan yang suka bingung gitu ya. Dok, mana duluan yang diobati? Kalau memang ada gangguan fisik, gangguan diabetes, kecemasan, yang mana dibenerin? Dua-duanya, diabetes dan kecemasannya juga. Ginjal diberesin, lambung diberesin, cemasnya juga diberesin, lambung dan ginjalnya juga diberesin. Gejala yang lain juga diberesin. Artinya kita berpikir secara rasional.
Namun memang kan kita nggak bisa menutup mata bahwa banyak orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan, di mana dia tidak menyadari masalah tersebut, begitu. Dan kalau kita lihat, sebenarnya kan kita tahu bahwa banyak problem-problem kepribadian yang terjadi di dalam diri kita. Ya, banyak kalau contoh ini sebenarnya contoh yang lebih khusus ya, terkait dengan kepribadian yang berdampak kepada kecemasan. Tapi dasarnya itu memang kepribadian orang tersebut. Apa yang menjadikan orang itu bisa mengalami masalah kepribadian seperti ini? Bisa karena faktor bawaan, genetik, memang jelas ada. Faktor pola asuh, ya, mungkin dalam perkembangannya merasa tidak dicintai, tidak dihargai, bukan sebagai orang yang utama, padahal saat itu membutuhkan kasih sayang. Makanya kenapa dalam prosesnya perlu dikembangkan suatu self-love, ya, di mana orang itu mampu mencintai dirinya sendiri, tanpa harus orang memvalidasi apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, tapi dia bisa memvalidasi dirinya sendiri, merasakan cinta kepada dirinya sendiri. Nah, biasanya usia yang sudah sampai 37 tahun ini, kalau misalnya pun ada hubungan dengan orang lain, itu biasanya jadi ada beberapa kasus jadi sulit gitu ya, saling berhubungan tuh agak sulit gitu, karena kepribadian itu kan kadang nggak disadari. Saya ngomong begini aja mungkin menurut pengirim pesan ini akan merasa, wah dokter itu kok malah jadi sayang disalahkan begitu kan. Itu seperti itu bisa terjadi. Makanya kenapa di dalam praktek saya sebagai seorang dokter, kita perlu menjelaskan kepada pasien tentang hal-hal apa saja yang mungkin bisa terjadi pada di situasi-situasi tertentu. Termasuk bagaimana kecemasan itu bisa mempengaruhi berbagai macam faktor. Tapi intinya, jangan-jangan masalah ini sebenarnya problemnya dari dasar kepribadian kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sadari dulu ya kondisinya, disadari, kemampuan untuk mengelola pikirannya itu diperbaiki, dan nanti akan jadi jauh lebih baik kalau misalnya hal tersebut bisa diolah. Karena nantinya kecemasan itu timbul akibat perasaan-perasaan tidak nyaman itu, di mana kepribadian yang sensitif, yang baperan lah kalau orang bilang itu, akan membuat stimulasi dari lingkungan itu sepertinya jadi dominan. Bapernya jadi kelewatan. Si pasien jadi merasa, kok aku ini baper banget ya? Kok kayaknya gampang banget marah, sensitif, merasa orang lain tuh tidak mencintai dirinya. Itu yang mungkin pertama kali harus ditangani dulu. Jadi kecemasan itu cuman kayak prosesnya terkait dengan kepribadiannya. Yang diberesin bukan cuma cemasnya doang nih, ya, tetapi ini kepribadiannya ini. Kemana? Biasanya ke psikolog, ya, psikoterapis, ya. Seorang dokter jiwa itu tidak selalu menjalankan psikoterapis, apalagi kalau teman-teman ke BPJS kayaknya rada susah ya. Tapi bukannya nggak bisa gitu, tapi susah lah menjelaskannya, karena dalam waktu 30 menit kurang, mana caranya gitu ya bisa menjelaskan masalah ini kepada pasien. Jadi kepribadian itu sumber cemas ya, masalah-masalah seperti ini juga menjadi dasar orang-orang bisa mengalami kecemasan. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya, dan nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya. Bye-bye.